bahwa unsur kedua dalam dinas telah terbukti secara sah dan meyakinkan. Unsur ketiga, dengan sengaja memukul atau menumbuk seorang bawahan atau dengan cara lain menyakitinya, atau dengan tindakan nyata mengancam dengan kekerasan, bahwa unsur ini merupakan salah satu bentuk kesalahan dari pelaku atau terdakwa. Menurut memori Van Tolleting, bahwa ini maksud dengan kesengajaan adalah menghendaki dan menginsafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya. Artinya, seseorang melakukan suatu tindakan dengan sengaja harus menghendaki dan menginsafi tindakannya tersebut dan atau akibatnya. Yang dimaksud dengan seorang bawahan adalah seseorang yang karena pangkat, jabatan, dan umurnya lebih rendah dari pelaku atau terdakwa. Yang dimaksud dengan cara lain menyakitinya adalah dapat terjadi secara langsung atau tidak langsung. Secara langsung misalnya dengan menundukkan kepala kepada bagian badan yang rawan dari objek, menendang atau melempar bawahan dan sebagainya. Secara tidak langsung misalnya dengan mendorongkan bawahan sehingga terjatuh dan akibatnya menderita sakit karena membentur suatu benda keras. Juga termasuk perbuatan secara tidak langsung, yaitu perbuatan yang merugikan kesehatan bawahan. Bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan dan keterangan para saksi di bawah sumpah, keterangan ahli dan juga keterangan para terdakwa, dan barang-barang bukti yang diajukan di depan persidangan, serta petunjuk yang diperoleh dalam persidangan hal-hal sebagai berikut. 1. Bahwa benar pada tanggal 28 Juli 2025, setelah pelaksanaan upacara bendera para terdakwa, mendengar informasi yang beredar dari mulut ke mulut Yonif TP834 PM bahwa almarhum Prada Luki Seprinamo dan saksi 1 diperiksa di staf Intel karena ada dugaan penyimpangan hubungan seksual atau LGBT, dan para terdakwa mengetahui kalau almarhum Prada Luki Seprinamo dan saksi 1 adalah bawahan dari para terdakwa. Bahwa benar sekira pukul 09.30 WITA terdakwa 1, 2, 3, dan 4 mendengar informasi bahwa almarhum Prada Luki Seprinamo kabur dari batalion TP834 WM. Kemudian para terdakwa dan seluruh organik diperintahkan untuk mencari, namun tidak lama kemudian para terdakwa melihat di grup WA Yonif TP834 WM bahwa almarhum Prada Luki Seprinamo sudah ditemukan di rumah mama angkatnya atas nama saudari Maria Anselina Made alia atau Ibu Iren. Selanjutnya almarhum Prada Luki Seprinamo dibawa ke markas Yonif TP834 WM. Bahwa benar pada tanggal 29 Juli 2025 sekitar pukul 11.00 WITA, saksi 1 dan almarhum Prada Luki Seprinamo pindahkan dari ruang staf Intel ke rumah Jaga Satri oleh Letnan 2 Infanteri Roni Setiawan, Pratu Ponsianus Alandadi, dan Pratu Petrus Kanisius Wae yang diterima oleh Letda CKM Herman Yudi Wana Prakasa, Escape Nurse, saksi 9, yang saat itu menjabat sebagai perwira Jaga Satri. Kemudian saksi 1 dan almarhum Prada Luki Seprinamo beristirahat di dalam rumah Jaga Satri. 4. Bahwa benar pada tanggal 29 Juli 2025 sekira pukul 15.00 WITA, terdakwa 4 pada saat itu hendak keluar untuk membeli rokok di belakang penjagaan Satri Yonif TP834 WM, dan setibanya di depan penjagaan terdakwa 4 mendengar suara cambukan dari dalam ruang Jaga Satri. Lalu terdakwa 4 masuk ke dalam rumah Jaga Satri dan melihat Platu Immanuel Nimrod Laubora sedang mencambuk saksi 1 dan almarhum Prada Luki Seprinamo masing-masing sebanyak kurang lebih 2 kali. Setelah itu terdakwa mengatakan, "Ini kenapa?" Kemudian Platu Immanuel Nimrod Laubora jawab, "Ini yang pelaku LGBT." 5. Bahwa benar setelah mendengar jawaban Platu Immanuel Nimrod Laubora jawab tersebut, terdakwa 4 langsung memerintahkan saksi 1 dan almarhum Prada Luki Seprinamo berdiri, dan pada saat itu terdakwa 4 menanyakan, "Apa benar kalian melakukan LGBT?" Kemudian dijawab oleh almarhum Prada Luki Seprinamo, "Pernah bang, saya sempat melakukan di hotel dan di kamar mandi, yang saat itu saya membayar pada Richard Junington bulan 200.000.
rupiah. Lalu terdakwa 4 langsung memukul almarhum Prada Luki Seprinamo mengenai perut sebanyak 2 kali dengan menggunakan tangan mengepal, dan saksi 1 mengenai perut sebanyak 2 kali dengan menggunakan tangan mengepal. 6. Bahwa benar, kemudian terdakwa 4 memerintahkan Prada Jemi Langga, saksi 11, yang saat itu melaksanakan jaga dinas dalam atau jaga pantau, adik letting terdakwa 4 untuk mengambil hanger besi dari mes. Setelah mengambil hanger besi dari mes dan diserahkan kepada terdakwa 4, lalu terdakwa 4 menggunakan hanger besi yang sudah terdakwa 4 lilit mencambuk almarhum Prada Luki Sepil Saputranamo dan saksi 1 berulang kali mengenai pada bagian punggung dan pada bagian paha. 7. Bahwa benar kemudian terdakwa 4 yang memerintahkan saksi 11 mengambil garam dan cabai dari dapur, kemudian saksi 11 saat itu langsung ke dapur untuk mengambil cabai dan garam sesuai perintah terdakwa 4. Setelah saksi 11 mengambil cabai dan garam, kemudian terdakwa 4 memerintahkan saksi 11 untuk menumbuk cabai dan garam dicampur dengan minyak nona mas dengan menggunakan batu yang ada di sekitar rumah jaga satri. Selanjutnya terdakwa 4 menaikkan kaos yang dipakai oleh almarhum Prada Seprinamo dan saksi 1 dan saksi 1 di mana saat itu terdakwa 4 melihat sudah banyak luka bekas cambukan di punggung keduanya. Lalu terdakwa 4 memerintahkan saksi 11 untuk mengoleskan cabai yang sudah ditumbuk tersebut di bagian punggung almarhum Prada Luki Seprinamo, dan saksi 1 yang telah mengalami luka-luka akibat cambukan sehingga almarhum Prada Luki Saputranamo dan Prada Richard Junington Bulan merasakan perih. Setelah itu terdakwa 4 memerintahkan saksi 11 kembali melaksanakan jaga di rumah jaga satri. Lalu cabai dan garam beserta sisa minyak tersebut saksi 11 taruh begitu saja di rumah penjagaan jaga satri. Bahwa benar selanjutnya terdakwa 4 memberikan pengarahan kepada saksi 1 dan almarhum Prada Luki Seprinamo, dan terdakwa 4 juga menyuruh saksi 11 untuk membuatkan teh hangat. Setelah itu terdakwa 4 langsung keluar penjagaan dan langsung ke kios untuk membeli rokok. 9. Bahwa benar pada tanggal 30 Juli 2025 sekira pukul 01.30 WITA, terdakwa 1 dalam keadaan pengaruh minuman keras jenis moke mabuk datang ke dalam rumah jaga satri membawa selang warna biru berukuran panjang kurang lebih 40 cm yang dililit lakban. Saat itu terdakwa 1 bertemu dengan Pratu Arminto Arangbani, saksi 3, dan Pratu Ilivan Ramadan Ibuan, saksi 2 yang sedang tugas jaga. Lalu terdakwa 1 menanyakan kepada saksi 3, 4 saksi 1 dan almarhum Prada Luki Seprinamo istirahat. Ketika itu saksi 3 mengatakan kepada terdakwa 1, jangan memukul, soalnya mereka mau periksa kesehatan. Namun terdakwa 1 tetap masuk ke dalam ruangan samping penjagaan tempat almarhum Prada Luki Seprinamo dan Prada Richard Junington Bulan beristirahat. 10. Bahwa benar selanjutnya terdakwa 1 melihat almarhum Prada Luki Seprinamo dan saksi 1 sedang tidur beralaskan matras. Lalu terdakwa 1 membangunkan almarhum Prada Luki Seprinamo dengan cara mencambuk menggunakan selang mengenai kaki sebanyak 2 kali dan mencambuk saksi 1 mengenai punggung sebanyak 2 kali dan menampar saksi 1 dengan tangan terbuka mengenai bagian pipi kiri sebanyak 1 kali. Saksi 1 pun bangun dan duduk di matras, sedangkan almarhum Prada Luki Seprinamo masih tiduran. 11. Bahwa benar tidak lama kemudian pukul 01.50 WITA, terdakwa 2 datang juga dalam pengaruh minuman keras jenis moke. Lalu terdakwa 2 mengambil selang dari tangan terdakwa 1, selanjutnya mencambuk almarhum Prada Luki Seprinamo mengenai punggung sebanyak 2 kali, menendang kepala almarhum Prada Luki Seprinamo menggunakan kaki kanan hingga almarhum Prada Luki Seprinamo tergeser dan kepalanya membentur tembok, memukul almarhum Prada Luki Seprinamo mengenai pipi kiri menggunakan tangan kanan, mengepal sebanyak 1 kali. Selanjutnya terdakwa mencambuk saksi 1
menggunakan selang mengenai punggung sebanyak 2 kali, menendang lengan kanan saksi 1, mukul pipi kiri saksi 1 sebanyak 1 kali, menggunakan tangan kanan mengepal. Setelah itu terdakwa 2 menyuruh almarhum Prada Luki Seprinamo dan saksi 1 untuk menelepon orang tua masing-masing menggunakan kulit semangka, seolah-olah memberikan kabar kalau almarhum Prada Luki Seprinamo dan saksi 1 baik-baik saja. 12. Bahwa sekira pukul 02.00 WITA datang terdakwa 3 juga dalam pengaruh minuman keras jenis moke. Lalu terdakwa 3 bertanya, apakah betul LGBT? Jawab saksi 1, betul. Lalu terdakwa 3 langsung memukul dada kiri almarhum Prada Luki Seprinamo menggunakan tangan kiri mengepal sebanyak 2 kali dan menempeleng pipi kiri dengan menggunakan tangan kiri mengepal sebanyak 2 kali dan menempeleng pipi kiri 2 kali. Menggunakan tangan kanan lalu memukul dada kiri saksi 1 dan saksi 1 sebanyak 2 kali menggunakan tangan kanan, menendang dengan menggunakan kaki ke arah saksi 1 dan almarhum Prada Luki Seprinamo mengenai pantat, paha dan perut. Kemudian terdakwa 2 mengambil selang yang dipegang oleh terdakwa 1 dan mencambuk saksi 1 dan almarhum Prada Luki Seprinamo mengenai bagian punggung, tangan dan kaki berkali-kali. Lalu menendang dengan kepala almarhum Prada Luki Seprinamo hingga terbentur ke tembok. 13. Bahwa benar selanjutnya terdakwa 3 mencambuk saksi 1 dan almarhum Prada Luki Seprinamo dengan menggunakan selang ke arah punggung, tangan dan kaki berkali-kali, lalu menendang dengan menggunakan kaki ke arah perut dan melempar dan menampar ke arah pipi dengan keras. Kemudian memukul dengan tangan kanan mengepal ke arah saksi 1 dan almarhum Prada Luki Seprinamo sebanyak 2 kali. 14. Bahwa benar tidak lama kemudian datang terdakwa 4 dalam pengaruh minuman keras jenis moke, mabuk, penjagaan dengan maksud mengecek keadaan saksi 1 dan almarhum Prada Luki Seprinamo. Di penjagaan bertemu dengan terdakwa 1, terdakwa 2, terdakwa 3, dan saksi 3. Saat itu saksi 3 mengatakan kepada terdakwa 4, kalau kamu ambil adikmu, kami yang akan kena nanti. Tetapi terdakwa 4 tetap mendatangi almarhum Prada Luki Seprinamo serta saksi 1 dan mencambuk dengan menggunakan selang ke arah punggung beberapa kali dan memukul dengan menggunakan tangan kiri mengepal ke arah perut mengenai ulu hati almarhum Prada Luki Seprinamo. Kemudian menyulut dengan api rokok ke tangan kiri saksi 1 sebanyak 2 kali. Lalu selanjutnya mencambuk lagi dengan menggunakan selang ke arah punggung beberapa kali dan memukul dengan menggunakan tangan kiri mengepal terhadap almarhum Prada Luki Seprinamo. Kemudian menyulut dengan api rokok pada kedua paha serta bagian punggung masing-masing sebanyak 2 kali. 15. Bahwa benar kemudian terdakwa 2 menginjak kepala saksi 1 almarhum Prada Luki Seprinamo dengan menggunakan kaki kanan, kemudian memukul saksi 1 dan almarhum Prada Luki Seprinamo dengan menggunakan tangan kanan dan tangan kiri ke arah pipi berulang kali. Terdakwa 1 mencambuk saksi 1 dan almarhum Prada Luki Seprinamo ke arah punggung berulang kali. Terdakwa 3 menampar saksi 1 dan almarhum Prada Luki Seprinamo ke arah pipi. 16. Bahwa benar karena merasa kesakitan saksi 1 meminta tolong kepada saksi 2 yang saat itu sedang piket dengan mengatakan, Bang Ilvan, tolong saya. Langsung dijawab oleh terdakwa 2, apa kamu minta tolong? Saksi 1 menjawab, saya sudah sakit. Saat itu almarhum Prada Luki Seprinamo menangis. Kemudian saksi 2 menjawab, abang mau bantu tapi abang junior. Terdakwa 2 mengatakan lebih baik berdua mati saja di sini. 17. Bahwa benar kemudian terdakwa 1, 2, 3, dan 4 pergi keluar meninggalkan ruangan selanjutnya saksi 1 dan almarhum Prada Luki Seprinamo istirahat tidur. 18. Bahwa benar setelah terdakwa 1, 2, 3, dan 4 meninggalkan ruangan jaga satri, tidak berselang lama kemudian terdakwa 4 datang lagi ruangan jaga satri sendirian mendatangi saksi 1 almarhum Prada Luki Seprinamo dan langsung menampar saksi 1 dengan keras sekali menggunakan tangan kanan dan tangan kiri terbuka ke arah pipi kanan dan ke arah pipi kiri saksi 1 berulang kali hingga saksi 1 jatuh. 19.
bahwa setelah saksi 1 jatuh kemudian terdakwa 4 menambat almarhum Prada Luki Seprinamo dengan keras sekali menggunakan tangan kanan dan tangan kiri terbuka ke arah pipi kanan dan kiri almarhum Prada Luki Seprinamo berulang kali. Kemudian mencambuk ke arah badan dan memukul dengan tangan kanan mengepal ke arah perut hingga almarhum Prada Luki Seprinamo jatuh. Setelah itu terdakwa 4 meninggalkan saksi 1 dan almarhum Prada Luki Seprinamo. Bahwa benar alasan para terdakwa melakukan pemukulan, mencambuk dan menggunakan selang dengan hanggar besi, menendang dan menyulut dengan api rokok terhadap saksi 1 dan almarhum Prada Luki Seprinamo adalah karena terdakwa sebagai senior merasa malu pada junior yang melakukan penyimpangan seksual atau LGBT dengan memberikan pembinaan pelajaran agar tidak mengulanginya lagi. Berdasarkan uraian fakta-fakta tersebut di atas, menurut hemat kami unsur ketiga dengan sengaja memukul seorang bawahan dengan cara lain menyakitinya telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan. Unsur keempat mengakibatkan mati. Unsur mengakibatkan mati berarti matinya si korban bukan merupakan kehendak si pelaku atau terdakwa, tetapi kematian si korban tersebut merupakan akibat dari tindakan atau perbuatan para terdakwa yang sengaja ingin melukai membuat sakit saja. Sedangkan mati merupakan suatu akibat dari tindakan terdakwa atau pelaku yang sebetulnya matinya tersebut tidak diinginkan. Sedangkan pengertian mati adalah melayangnya nyawa daripada badan si korban, sehingga orang tersebut secara kedokteran tidak ada tanda-tanda kehidupan, yakni tidak ada denyut jantung, tidak bernapas, dan sebagainya. Bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan dari keterangan para saksi di bawah sumpah, keterangan ahli, para terdakwa dan barang-barang bukti yang diajukan di depan sidang, serta petunjuk yang diperoleh dalam persidangan, hal-hal tersebut di bawah ini. Bahwa benar akibat akumulasi pemukulan pada tanggal 29 Juli 2025 sampai dengan tanggal 30 Juli 2025 di ruang jaga 1 di Rumah Kuning yang dilakukan oleh terdakwa 1, 2, 3, dan 4 dengan cara mencambuk menggunakan selang, menggunakan hanggar kawat yang dibungkus dengan bahan karet, memukul menggunakan tangan kanan mengepal ke arah perut dan dada serta menendang ke arah perut, mengolesi punggung almarhum Prada Luki Seprinamo dan Prada Richard Junington Bulan yang telah luka akibat cambukan dengan cabai yang sudah ditumbuk dicampur dengan garam, di mana pemukulan tersebut sudah terjadi sejak tanggal 27 Juli 2025 sekira pukul 21.30 WITA di lapangan apel yang dilakukan oleh Letnan 1 Infanteri Ahmad Faisal Esterhan dengan cara mencambuk menggunakan selang berkas yang terpisah. Kemudian berlanjut pada tanggal 28 Juli 2025 di ruang staf intel yang dilakukan oleh Sertu Thomas de Sambris Awi, Sertu Andre Mohoklori, Pratu Ponsianus Alandadi, Pratu Abner Yeterson Nubatonis, Sertu Rivaldo de Alexandro Kase, Pratu Immanuel Nimrod Lobora, Sertu Devinti Arjuna Putra Besi, Letnan 2 Infanteri Made Juni Artadana, Pratu Ropianus Saleh, Pratu Immanuel Jokowi, Pratu Arianto Asa, Pratu Jamal Bantel, Pratu Yohanes Fiani Ili, serta Mario Pascalis Gomang, Pratu Firdaus, Letnan 2 Infanteri Tarik Al-Kindi Singajuru, Pratu Julianus Rivaldi Olabaga, berkas terpisah, dengan cara mencambuk menggunakan selang air, dengan menggunakan kopel, dengan menggunakan kabel, dengan menggunakan karet panbel, onderdil sepeda motor ke arah punggung tangan kanan dan kiri, ke arah paha kanan dan kiri, dipukul dengan menggunakan tangan mengepal ke arah muka, perut, dan ke arah dada, ke arah ulu hati, ditampar dengan tangan kanan dan kiri terbuka ke arah pipi kanan dan ke arah pipi kiri, ditendang dengan menggunakan kaki ke arah perut, ke arah dada, diolesi cabai yang sudah ditumbuk dicampur dengan garam dan jeruk, disiram dengan menggunakan air, dengan wajah ditutup dengan baju kaos yang membuat susah untuk bernapas, mengakibatkan almarhum Prada Luki Seprinamo mengalami sakit demam lemas. Kemudian pada tanggal 2 Agustus 2025
berobat ke puskesmas Aisesa Kota Danga Airamu Nagakio. Lalu dievakuasi dan dirawat di RSUD Airamu Nagakio selama 5 hari. Kemudian pada tanggal 6 Agustus 2025 sekira pukul 11.20 WITA dinyatakan meninggal dunia sesuai dengan hasil visum repertum dari Rumah Sakit Umum Daerah Airamu nomor 400734 RSUD Airamu 15.4408/2025 tanggal 9 Agustus 2025 yang ditandatangani oleh dokter yang memeriksa, Dr. Candida Bibiana Uga, NIP 19910032025062003 pasien atas nama Luki Sepil Saputranamu Prada 1725 104030035583 Tabak Pan Ru 2 Tabak Pan 2 Ru 3 Ton 1 Kipat A Yonip TP 834 WM ditemukan luka-luka sebagai berikut. Kami lanjutkan dengan detail berikutnya ini. Mohon izin kami lanjutkan. Pada bagian dada ditemukan 2 buah luka tertutup warna merah keunguan berbatas tegas dengan jaringan kulit sekitar, berbentuk tidak beraturan, tidak bengkak, permukaan luka terindir dari kulit yang masih utuh, daerah sekitar luka tidak ditemukan kelainan. Ditemukan juga 1 buah luka tertutup berbentuk lengkungan berwarna hitam tidak bengkak, permukaan luka terdiri dari jaringan parut yang telah mengering, daerah sekitar luka tidak ditemukan kelainan. Pada bagian punggung ditemukan beberapa luka tertutup tersebar di hampir seluruh area punggung, berwarna kehitaman, berbentuk tidak beraturan, terdapat bengkak, berbatas tegas dengan jaringan kulit sekitar. Permukaan luka terdiri dari jaringan parut yang telah mengering, daerah sekitar luka terdapat kemerahan. Ditemukan juga beberapa luka tertutup tersebar di area punggung, bentuk luka sebagian menyerupai garis dan lainnya lengkungan, berwarna hitam, terdapat bengkak, berbatas tegas dengan jaringan kulit sekitar. Permukaan luka terdiri dari jaringan parut yang telah mengering, daerah sekitar luka terdapat kemerahan. Pada bagian perut ditemukan beberapa luka tertutup berwarna merah keunguan, berbatas tegas dengan jaringan kulit sekitar, berbentuk tidak beraturan, tidak bengkak. Permukaan luka terdiri dari kulit yang masih utuh. Daerah sekitar luka tidak ditemukan kelainan. Ditemukan juga 4 buah luka tertutup di perut kiri bawah, berwarna kehitaman, berbentuk garis, berbatas tegas dengan jaringan kulit sekitar, tidak bengkak. Permukaan luka terdapat jaringan parut yang telah mengering. Daerah sekitar luka dikelilingi luka tertutup berwarna merah keunguan. Pada bagian pinggang kiri ditemukan 1 buah luka tertutup berwarna merah keunguan, berbatas tegas dengan jaringan kulit sekitar, berbentuk tidak beraturan, tidak bengkak. Permukaan luka terdiri dari kulit yang masih utuh. Ditemukan juga 3 buah luka tertutup berwarna kehitaman, berbentuk garis, berbatas tegas dengan jaringan kulit sekitar. Permukaan luka terdapat jaringan parut yang telah mengering. Daerah sekitar luka dikelilingi luka tertutup berwarna merah keunguan. Pada bagian anggota gerak atas ditemukan beberapa luka tertutup di area tangan kanan dan kiri, tersebar tidak merata, berwarna kehitaman, sebagian berbentuk garis dan ada yang tidak beraturan. Terdapat bengkak, berbatas tegas dengan jaringan kulit sekitar. Permukaan luka terdiri dari jaringan parut yang telah mengering. Daerah sekitar luka terdapat kemerahan. Pada bagian anggota gerak bawah ditemukan beberapa luka tertutup di area paha kanan dan kiri, tersebar tidak merata, berwarna kehitaman, sebagian berbentuk menyerupai garis dan lainnya tidak beraturan. Terdapat bengkak, berbatas tegas dengan jaringan kulit sekitar. Permukaan luka terdiri dari jaringan parut yang telah mengering. Daerah sekitar luka terdapat kemerahan. Ditemukan juga 1 buah luka tertutup di paha kiri, berwarna biru kehitaman, berbentuk tidak beraturan, terdapat bengkak, berbatas tegas dengan jaringan kulit sekitar. Permukaan luka terdiri dari kulit yang masih utuh. Daerah sekitar luka terdapat kemerahan. Dari hasil pemeriksaan diperoleh kesimpulan bahwa dari pemeriksaan luar ditemukan beberapa luka memar di area dada, perut, pinggang kiri dan paha kiri yang merupakan akibat dari trauma benda tumpul. Ditemukan juga banyak gores di area punggung, dada, perut, pinggang kiri, anggota gerak atas dan bawah yang merupakan akibat dari trauma benda tajam. Ditemukan juga beberapa luka lecet di area punggung dan anggota gerak atas yang merupakan akibat dari trauma benda tumpul. Jaringan parut yang mengering pada luka gores dan luka lecet tersebut menandakan adanya proses penyembuhan luka
namun disertai dengan infeksi sekunder karena terdapat bengkak dan kemerahan di sekitar luka. 2. Bahwa berdasarkan surat keterangan kematian dari Rumah Sakit Umum Daerah Airamo nomor 400.7.3.4 garis miring RSUD Airamo garis miring 150 garis miring 08 2025 tanggal 6 Agustus 2025 yang ditandatangani oleh Dr. Camelia Espili atas nama Luki Sepri Saputra Namo telah dinyatakan meninggal dunia pada hari Rabu tanggal 6 Agustus 2025 pukul 11.20 WITA dengan diagnosa kematian adalah ARDS, asidosis metabolik berat, aki uremic syndrome, aroma tumpul toraks, kontosiun pulmonum, aroma tumpul abdomen, hemodinamik stabil, cellulitis multiple region toraks, ekstremitas superior posterior, anemia dan hipoalbuminemia. Berdasarkan uraian fakta tersebut di atas, menurut hemat kami, unsur keempat mengakibatkan mati telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan. Unsur kelima, dilakukan secara bersama-sama atau sendiri-sendiri. Yang dimaksud dengan bersama-sama adalah pelaku dari suatu tindak pidana lebih dari satu, dan di antara pelaku terdapat kerjasama secara sadar dan langsung, sedangkan di antara para pelaku terdapat saling pengertian dan saling mengetahui perbuatan pelaku lain. Begitu pula secara langsung, yaitu suatu tindak pidana yang terjadi adalah perwujudan langsung dari perbuatan para pelaku. Bahwa yang dimaksud dengan secara bersama-sama adalah bahwa tindak pidana itu dilakukan oleh dua orang atau lebih dan sesuai dengan yang dirumuskan dalam pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP dalam berbentuk bersama-sama dalam arti setiap peserta atau pelaku ikut mewujudkan terjadinya tindak pidana atau turut serta melakukan atau yang menyuruh dan yang disuruh melakukan. Dengan demikian bersama-sama dapat berbentuk turut serta melakukan dan dapat pula berbentuk menyuruh lakukan. Bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan dari keterangan para saksi di bawah sumpah, keterangan ahli, keterangan para terdakwa dan barang-barang bukti yang diajukan di depan sidang, telah terungkap fakta-fakta sebagai berikut. Pertama, bahwa benar terdakwa 1, terdakwa 2, terdakwa 3, dan terdakwa 4 pada tanggal 29 Juli 2025 sekira pukul 15.00 WITA sampai dengan tanggal 30 Juli 2025 sekira pukul 03.30 WITA, baik secara bersama-sama ataupun sendiri-sendiri telah melakukan pemukulan atau dengan cara lain menyakiti almarhum Prada Luki Sepri Saputra Namo dan saksi 1 dengan cara mencambuk menggunakan selang, mencambuk menggunakan hanger kawat yang dibungkus dengan bahan karet, memukul menggunakan tangan mengepal ke arah perut dan dada, serta menendang ke arah perut dan kepala, mengolesi punggung almarhum Prada Luki Sepri Saputra Namo dan saksi 1 yang telah luka cambukan dengan cabai yang sudah ditumbuk campur garam, menyulut dengan api rokok pada kedua paha serta bagian punggung. 2. Bahwa benar para terdakwa dalam melakukan perbuatannya terhadap almarhum Prada Luki Sepri Saputra Namo dan saksi 1 secara sadar dan saling mengetahui perbuatan antara satu dengan yang lain dengan sebab yang sama dan tujuan yang sama. Berdasarkan uraian fakta-fakta seperti yang kami sebutkan, menurut hemat kami unsur kelima dilakukan secara bersama-sama atau sendiri telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan. Sidang pengadilan yang kami muliakan, berdasarkan segala sesuatu yang kami uraikan, maka telah cukup terbukti secara sah dan meyakinkan bahwa para terdakwa telah melakukan tindak pidana militer yang dalam dinas dengan sengaja memukul, menumbuk seorang bawahan atau dengan cara lain menyakitinya yang mengakibatkan mati dilakukan secara bersama-sama sebagaimana yang kami dakwaan dalam dakwaan primer. Sebentar Bapak Auditor. Para terdakwa sikap sempurna. Oke. Silakan Bapak Auditor. Yang terhormat Hakim Ketua dan para hakim anggota yang kami hormati tim penasihat hukum terdakwa. Oleh karena dakwaan primer telah terbukti, maka dakwaan subsidiar tidak kami buktikan lagi. Sebelum meningkat pada bagian akhir dari tuntutan ini, izinkan kami mengutarakan hal-hal yang langsung maupun tidak langsung ada pengaruhnya terhadap dakwaan kami. Yaitu pertama, motif. Para terdakwa memberikan pembinaan almarhum Prada Luki Sepri Saputra Namo dan Prada Richard Junito Mulyan karena diduga ada indikasi penyimpangan seksual. Namun dalam melakukan pembinaan tersebut, para terdakwa tidak dapat mengendalikan emosinya sehingga melakukan melebihi dari batas-batas yang ditentukan dalam pembinaan. Kedua, hal yang memberatkan, yaitu pertama, perbuatan para terdakwa bertentangan dengan Sabta Marga, Sumpah Prajurit dan Laporan Wajib TNI. Kedua, perbuatan para terdakwa dapat merusak citra TNI secara umum dan Yonim TP 834 secara khusus di mata masyarakat.
Para terdakwa ketika melakukan pemukulan terhadap almarhum Prada Luki Septil Saputra Namo dan Prada Richard Junimton Bulan dalam pengaruh minuman keras. Hal-hal yang meringankan. Para terdakwa belum pernah dijatuhi hukuman baik pidana maupun hukuman disiplin. Kedua, para terdakwa menyesali perbuatannya. Sidang pengadilan yang kami muliakan, sampailah kini pada bagian akhir tuntutan kami berdasarkan uraian-uraian di atas. Kami mohon agar Pengadilan Militer 315 Kupang menyatakan para terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana militer yang dalam dinas dengan sengaja menumbuk, memukul atau dengan cara lain menyakitinya yang mengakibatkan mati yang dilakukan secara bersama-sama. Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 131 ayat 1 junto ayat 3 KUHPM, junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Sidang pengadilan yang kami muliakan dengan mengingat pasal 131 ayat 1 junto ayat 3 KUHPM, junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP, pasal 26 KUHPM, serta peraturan perundang-undangan lain yang berlaku dan berkaitan. Kami mohon agar para terdakwa dipidana sebagai berikut. Terdakwa 1, Ratu Ahmad Ahda, pidana pokok, penjara selama 6 tahun dikurangi selama terdakwa menjalani penahanan sementara. Pidana tambahan dipecat dari Dinas Militer CQ TNI Angkatan Darat. Terdakwa 2, Ratu Emiliano de Araujo, pidana pokok, penjara selama 6 tahun dikurangi selama terdakwa menjalani penahanan sementara. Pidana tambahan dipecat dari Dinas Kemiliteran CQ TNI Angkatan Darat. Terdakwa 3, Ratu Petrus Nongbrian Semi, pidana pokok, penjara selama 6 tahun dikurangi selama terdakwa menjalani penahanan sementara. Pidana tambahan dipecat dari Dinas Militer CQ TNI Angkatan Darat. Terdakwa 4, Ratu Aprianto Rede Raja, pidana pokok 6 tahun penjara dikurangi selama terdakwa menjalani penahanan sementara. Pidana tambahan dipecat dari Dinas Militer CQ TNI Angkatan Darat. Para terdakwa membayar biaya restitusi atas permintaan keluarga atau ahli waris korban almarhum Prada Luki Septil Saputra Namo sesuai perhitungan LPSK yang dikirim dengan surat LPSK nomor R-72.5.2.HSK R-LPSK-11/2025 tanggal 28 November 2025 perihal pengajuan permohonan restitusi terhadap para terdakwa sebesar Rp504.625.070 sehingga masing-masing terdakwa sebesar Rp136.156.267.50. Fotokopi surat LPSK terlampir berikut di dalam tuntutan kami. Kami mohon agar barang bukti berupa surat 3 lembar visum et repertum dari Rumah Sakit Umum Daerah Airamo nomor 400.7.3.4 RSUD Airamo _1544/08/2005 tanggal 9 Agustus 2025 atas nama Luki Septil Saputra Namo. Kedua, 1 lembar surat kematian dari Rumah Sakit Umum Daerah Airamo nomor 400.7.3.4 RSUD Airamo 150/08/2025 tanggal 6 Agustus 2025 atas nama Luki Septil Saputra Namo yang menyatakan meninggal dunia pada hari Rabu tanggal 6 Agustus 2025 pukul 11.20 WITA. 2 lembar visum et repertum dari Rumah Sakit Umum Daerah ND nomor 138/TU.01M 8 Romawi 2025 tanggal 8 Agustus 2025 atas nama Richard Junimton Bulan. 4. 1 lembar fotokopi legalisasi surat pernyataan dari saudari Resetriana Paulina Mirpe tanggal 7 Agustus 2005 yang menyatakan menolak untuk dilakukan otopsi terhadap almarhum Prada Luki Septil Saputra Namo. 5 lembar foto luka-luka almarhum Prada Luki Septil Saputra Namo. 1 lembar screenshot warna gambar luka-luka Prada Richard Junimton Bulan tetap dilekatkan dalam berkas perkara. Berupa barang A1 batang potongan selang warna biru panjang sekira 40 cm, 1 potong celana olahraga pendek warna hitam milik almarhum, 3 1 botol minyak gosok cap nonamas, 4
4, 1 buah kotak nasi Tupperware. 5, 1 buah batu warna abu yang digunakan untuk menghaluskan cabai. 6, 1 buah botol air kemasan. 7, 1 buah hanger besi warna ungu. 8, 1 pasang sandal jepit warna ungu. Untuk barang bukti celana pendek olahraga dikembalikan kepada keluarga korban. Untuk barang bukti yang lain dirampas untuk dimusnahkan. Membebani para terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp10.000, dan kami mohon pula agar para terdakwa tetap ditahan. Demikian tuntutan kami, kemudian kami serahkan kepada majelis hakim yang bersidang pada hari ini Kamis tanggal 11 Desember 2025 di Kupang untuk memutuskannya. Auditor Militer Mayor CHK Washington Marpaung SH selesai. Baik, para terdakwa sudah mendengar tadi pembacaan tuntutan? Dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana apa? Bukan, dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana apa? Militer yang dalam dinas dengan sengaja memukul atau menumbuk seorang bawahan atau dengan cara lain menyakitinya yang mengakibatkan mati yang dilakukan secara bersama-sama. Untuk terdakwa 1, dituntut pidana penjara berapa lama? Dikurangi selama masa penahanan ya. Pidana tambahan? Terdakwa 2? Pidana tambahan? Terdakwa 3? Pidana tambahan? Terdakwa 4? Pidana tambahan? Baik, selain tuntutan pidana pokok maupun pidana tambahan, para terdakwa juga dibebankan untuk membayar biaya restitusi ya kepada ahli waris korban sesuai dengan surat LPSK secara total sejumlah 544 juta sekian yang dikonversi dibagi menjadi 4 sesuai dengan para terdakwa masing-masing, hingga para terdakwa dibebani untuk membayar restitusi masing-masing adalah sejumlah 136.158.267 rupiah, 267,5 rupiah. Kemudian barang bukti dilekatkan dalam berkas perkara, barang-barang berupa barang-barang, sebagian dikembalikan kepada almarhum dan sebagian dirampas untuk dimusnahkan. Membayar biaya perkara masing-masing para terdakwa adalah sesuai dengan kesepakatan yaitu Rp10.000 dan para terdakwa tetap dalam tahanan. Itu adalah tuntutan dari Bapak Auditor tadi ya. Atas tuntutan tersebut terdakwa memiliki hak. Para terdakwa dapat mengajukan pembelaan atau mengajukan permohonan karena didampingi penasihat hukum. Silakan para terdakwa merapat ke penasihat hukumnya untuk berkonsultasi lebih dahulu. Silakan merapat. Baik, bagaimana sikapnya? Dijawab sendiri atau dijawab penasihat hukum? Bagaimana Bapak penasihat hukum? Pembelaan ya, pledoi. Kapan mau diajukan? Kamis. Gimana Pak Auditor? Baik Yang Mulia, kami saran supaya dijadikan satu untuk hari Rabu. Dari Rabu. Rabu, nanti mobil tahanannya muat ya? Untuk 22 orang. Muat ya? Termasuk sel kita. Nah, kira-kira kalau mampu, nggak masalah. 22 orang, bisa ya? Kita mampu ini. Bisa ya? Bapak penasihat hukum bisa hari Rabu? Bisa ya? Berarti nggak penting kumpul di satu hari ya, semuanya selesai nanti. Baik para terdakwa, sidangmu ditunda ya. Nanti dilanjutkan lagi di hari Rabu tanggal 17 Desember 2025. Agendanya adalah pembelaan atau pledoi dari penasihat hukum para terdakwa ya. Baik Bapak Auditor, sebelum sidang ditunda agar diperintahkan para terdakwa dibawa ke luar ruang sidang dan tetap berada dalam penahanan.
Petugas bawa para terdakwa keluar dari sidang kerjaan.